Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Mida. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen semester 3. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan 12 materi dari mata kuliah Spiritualitas 1. Nah, materi yang pertama yaitu visi dan panggilan pelayanan. Nah, visi dan panggilan pelayanan ini merupakan suatu tujuan yang kita ingin capai agar sesuatu yang kita inginkan itu dapat terwujud. Nah, sedangkan panggilan pelayanan adalah sesuatu kepercayaan yang dipercayakan Tuhan untuk kita supaya kita dapat melayani Tuhan. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui, ada 4 hal yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama itu kita belajar tentang menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang sangat berguna, orang yang sangat dipakai oleh Tuhan ketika kita melayani. Ketika kita dipercayakan dalam pelayanan, kita bisa melihat dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-14 sampai 18. Di sini Tuhan mengajarkan supaya kita ini menjadi orang-orang yang sangat dipakai Tuhan, orang-orang yang berguna supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, dan yang kedua yaitu menemukan panggilan menolong kita menjadi orang yang tidak merusak. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Di sini artinya kita itu tidak menjadi orang yang merusak. Nah, dan yang ketiga, menemukan panggilan memberi rasa berarti dalam hidup. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Nah, dan yang poin yang keempat yaitu menemukan panggilan membawa kita untuk memuliakan Tuhan sesuai rencananya Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan 14. Nah, materi yang kedua yaitu arti dan pentingnya spiritualitas dalam pelayanan. Nah, spiritualitas menjadi bagian terpenting dalam setiap kehidupan manusia. Karena apa? Karena mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita akan menemukan esensi dalam memaknai hidup. Nah, oleh sebab itu hamba Tuhan itu sangat penting untuk mengetahui spiritualitas kita dalam pelayanan supaya ketika kita melayani, kita sudah mengetahui yang terpenting dalam pelayanan kita. Nah, yang ketiga yaitu membangun spiritualitas yang sehat. Bagaimana membangun spiritualitas yang sehat? Itu adalah keadaan roh manusia atau keadaan roh seseorang yang hidup bertumbuh dan menjauhi dosa. Itu adalah orang yang hidup dalam kudus. Nah, atau orang yang menjauhi kejahatan. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan benar apa yang menjadi value atau yang terpenting dalam hidup kita. Nah, yang materi yang keempat yaitu identitas hamba Tuhan. Nah, identitas seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang seharusnya kita miliki jati diri kita bahwa ia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki identitas yang benar. Nah, dan yang kelima, konsep diri atau gambar diri. Nah, gambar diri atau konsep diri itu adalah tentang pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Jadi, apa yang kita ketahui tentang diri kita, kita harus mengetahui jasmani kita serta kita dapat menerima apa yang menjadi keadaan jasmani kita. Kita tidak boleh merasa bahwa kita memiliki fisik yang kurang baik, namun kita harus menerimanya dengan bersyukur atas keadaan diri kita. Nah, dan yang keenam yaitu hidup dalam iman dan pimpinan Roh Kudus. Artinya itu bergaul dengan Roh Kudus atau bergaul karib dengan Tuhan. Nah, bergaul dengan Roh Kudus merupakan sesuatu yang vital, dan apabila kita tidak bergaul dengan Roh Kudus,
maka kita akan mengalami fatal dalam kehidupan kekristenan dan dalam kehidupan beriman di dalam Tuhan. Nah, dan poin yang ketujuh yaitu kekudusan dan integritas. Nah, kita akan membahas tentang kekudusan. Nah, hidup dalam kekudusan adalah kehidupan yang dapat dijangkau dan merupakan kehidupan yang menjauhi kejahatan atau menghindari hal-hal yang negatif. Nah, sedangkan integritas adalah keluarga Kristen yang dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun selalu menerapkan nilai-nilai Kristani yang kita tahu bahwa Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai yang baik. Nah, dan yang materi ke-8 yaitu ketundukan. Nah, arti tunduk merupakan sesuatu yang penting dalam setiap pelayanan kita, setiap tanggung jawab kita yang diberikan atasan kita. Kita harus menjalankan dengan ketundukan. Nah, tunduk dalam arti lain yaitu patuh atau berserah diri. Artinya kita mengerjakan setiap perintah yang diberikan oleh atasan kita, sehingga kita melakukannya itu dengan tunduk dan taat. Artinya kita harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita. Nah, yang materi ke-9 yaitu kasih dan pengorbanan diri. Nah, kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditujukan melalui perbuatan, tindakan. Nah, perbuatan tindakan kita kepada orang lain. Nah, sedangkan pengorbanan merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus ikhlas memberi. Artinya kita memberi itu tanpa pamrih dan tanpa ada perjanjian. Artinya setelah kita memberikan pengorbanan kita tidak memberikan kesempatan lain. Nah, yang poin ke-10 yaitu kesetiaan. Kesetiaan merupakan kualitas yang andal, dapat dipercaya, yang membuat seseorang dapat diandalkan. Nah, kesetiaan juga sering diartikan dengan iman dan percaya, di mana seseorang menyerahkan totalitas hidupnya hanya kepada Tuhan sebagai penolong dan penyelamat. Nah, dan materi yang ke-11 yaitu kreativitas, proaktivitas dan kerajinan. Nah, di sini saya akan membahas tentang kreativitas. Nah, adalah proses mental yang melibatkan munculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Nah, sedangkan produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, sedangkan kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Nah, sedangkan selanjutnya materi yang ke-12 yaitu ketekunan dan ketahanan. Nah, ketekunan merupakan ciri penting hidup seseorang Kristen, orang Kristen yang dewasa. Tanpa ketekunan kita tidak akan mencapai suatu tujuan. Nah, ketekunan juga berarti ketahanan dalam menghadapi setiap tantangan dan mampu bangkit dari keterpurukan. Nah, tekun dalam arti lain yaitu berarti fokus, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Nah, Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah,
Puji Tuhan, jadi setiap kita memiliki ketekunan atau ketahanan, nah kita akan memperoleh setiap apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita dan kita melakukannya itu dengan tekun. Nah, puji Tuhan, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya bisa bermanfaat dalam setiap kehidupan kita dan Tuhan Yesus memberkati.